kubur dalam bilik kubur pada dalam 5 macam. Kemudian dikumpulkan oleh para ulama, ternyata ini satu lagi 5 macam. Sama seperti misalnya orang masuk surga itu ada 5 macam surga. Nanti ada juga, ada 3 macam orang masuk surga. Jadi ketika dikumpulkan semua ada 70 misalnya. Begitu pula dengan tahun ini, maksudnya memang bukan satu badai. Kalangan mazhab Hambali mengatakan ada 20 macam orang yang syahid. As-Suyuti beliau mengatakan ada 30 macam orang yang mati. Tetapi beliau mengikuti kepada pembagian syahid itu yang ada 3. Pertama dibagi oleh ulama 2 macam. Ada syahid akhirat, ada syahid dunia akhirat. Imam Syafi'i bagi 3. Ada syahid dunia akhirat, yaitu orang mati syahid tidak tertentu, membela Allah. Beliau mati syahid mati dunia akhirat. Dunia maknanya tidak dimandikan, tidak dikafarkan, dan bahkan dilaksanakan langsung dikuburkan dengan baju yang masih berdarah. Karena para syuhada akan dibangkitkan dengan berdarah itu biru darahnya wangi. Itu syahid dunia yang tidak dikafarkan, tidak dimandikan. Syahid akhirat juga dapat pahala syahid. Di medan tempur orang mati syahid dapat syahid dunia dan akhirat. Yang kedua, sebagai masyahid, syahid dunia saja tak dapat akhiratnya, yaitu orang yang mati dalam medan tempur, tetapi dia tidak ikhlas lagi. Pertama bertempur, mau perang orang kafir misalnya. Setelah itu dia sibuk dengan harta perang. Kalau hari ini kita katakan sibuk dengan jabatan. Dulu berperang karena ingin membela tanah ini, membela negara, membela tanah ini, membela bangsa, membela agama. Habis itu sibuk dengan jabatan. Kalau mati dia medan tempur, medan tempur mati, dia dapat syahid dunia, tidak dimandikan, tidak dikafarkan, tapi akhirat dapatnya, tidak dapat pahala akhirat. Ada orang mati syahid akhirat saja, tidak ada dunia. Nah, seperti tadi tsunami, gempa, tenggelam, ditikam orang, itu syahid akhirat saja. Dia tidak dikafarkan, tidak ada dunia. Dia tidak dimandikan, dia tidak disalatkan. Tetapi dia syahid akhirat dapat pahala syahid. Ada dalam Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita terkena penyakit ta'an ini, wabah ini, kita sabar, kita dapat pahala syahid akhirat. Tapi kalau kita mencari-cari, habis itu mati, maka tidak ada syahidnya apalagi akhirat. Dua-dua akhirat. Nah, alhamdulillah. Kalau pun menimpa kita penyakit ini, mudah-mudahan kita dapat pahala syahid akhirat. Yaitu mendapatkan pahala orang yang kubur dengan itu. Ada dalam Allah Subhanahu wa taala. Maka kemudian setelah langkah-langkah kita ini, kita ikuti semuanya. Bahwa kita jangan pernah masuk ke sebuah tempat yang sudah terkenal. Bahkan pemerintah wajib menjaga situasi agar manusia tidak melakukan perjalanan interaksi dengan orang yang terkena penyakit ini. Wajib jaga. Dan kita wajib taat kepada pemerintah. Maka salah satu hadis lagi, agar kita paham betul dengan apa yang menjadi musibah ini. Satu hadis diriwayatkan oleh Ibnu Abbas bahwa Rasulullah SAW pernah menyampaikan perintah kepada kita semua, ghaddul ina wa uqus saqa, tutuplah tempat air, berjalan tutup tempat air, ikanlah tempat air yang banyak menjadi ikan, jangan ada itu. Semua mengatakan, inna fi sanati laylatan yanzilu fiha wabaun, karena ada satu malam dalam satu tahun akan turun wabah. Maka kita berdoa, karena doa kepada Allah menfa'alni wabah wal bala. Hari ini kita sudah doakan surah kita supaya sejak imam kita suruh baca agar kita jauhkan daripada penyakit ini. Kita baca Allahumma jannibna an ta'ud, ya Allah jauhkan kami daripada ta'ud, jauhkan. Ketika kita baca sama akan persis. Ini persis seperti ketika pernah satu
Ini jadi kalau berubah, ini kan memang tidak ada buah angkanya saja. Sebenarnya di luar itu juga terjadi. Kita merujuk pada sabda Nabi ini, bahwa setiap malam, satu malam, dalam setiap tahun ada satu malam yang turun wabah itu penyakit yang menimpa itu ada bencana yang tidak yang terus. Maka hari ini juga kita ikuti ada sebuah himbauan di muka hari berkaitan dengan besok hari peringatan lingkungan menjaga sampah. Kita ikuti juga maka tutup rapat tempat air, tingkat tutup tempat air, jangan ada itu, jaga lingkungan bersih. Alhamdulillah di sini kita lihat di tandasnya tulis silamlah ibu tandas sebelum pakai air sebelum pakai ini itu. Dan kita praktekkan. Kalau kita sudah hanya sebelah kita boleh ikuti. Dia menempel itu karena dia tidak basah, dia kering. Begitu kita keluarkan langsung menempel. Kita punya orang. Maka kita siramlah sebelum kita kecil siram. Begitu kita selesai, begitu kita keluarkan tidak menempel dia langsung turun ke bawah. Maka siram sebelum kita selesai. Ini bisa kita praktekkan di rumah. Jadi dalam Allah Subhanahu Wa Taala, maka inilah bahasa belajar kita menjaga. Yang pertama menjaga lingkungan kita yang bersih. Kalau hari ini para dokter mengatakan cuci tangan selalu, maka 5 waktu cuci tangan. Setiap waktu dalam wajib kali cuci tangan masukkan yang dulu. Hari ini kita praktikkan cara dulu dan untuk insyaAllah dapat dari atas. Sebelum tidur kita butuh. Kalau para dokter mengatakan ini senang maka sebelum tidur cuci tangan, cuci muka, cuci kaki, tidur. Kita katakan cukup jaga wudhu saja 4 jam tambah kepala dan lagi. Sama dengan jaga kesehatan. Cuci muka, cuci tangan, cuci kaki, kepala dan kita tidur. Kita sudah wudhu, jaga kesehatan, dapat pahala. Jadi dengan Allah Subhanahu Wa Taala, inilah bahagian cara kita menghadapi semua ini. Virus yang mudah-mudahan Allah menyampaikan begini kepada kita. Allah selamatkan kita daripada segala bencana, baik bencana dunia maupun bencana akhirat. Amin ya rabbal alamin.